Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung tumati. Salam santun, salam kompak, salam damai, salam budaya, salam seduluran sak lawas-lawas. Para pecinta channel Padepokan Bukit Lembah Manah dan juga saudara-saudaraku, dan juga saudara-saudaraku dimanapun berada. Pada kali ini saya berada di kandang bebek ya, di Padepokan Bukit Lembah Manah. Di sini saya hanya akan bercerita ataupun berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya, bagi yang merasa bahwa ini bukan apa-apa atau tidak bermanfaat sama sekali, ya abaikan saja gitu. Nah, hari ini hari Minggu, tanggal berapa saya lupa. Tanggal berapa sekarang ya? Kabarnya hari ini hari Minggu, yang mana kalaupun hari free buat saya untuk di instansinya atau di tempat kerjanya, akan tapi kalau saya itu hari Minggu itu terkadang itu masih banyak juga kegiatannya. Terkadang ngisi selapanan, baik itu selapanan Thorikoh, Qadiriyah, wa Naqsabandiyah, dan juga terkadang mengisi rutinan di musola. Terkadang ada disuruh ceramah dalam rangka ya pengajian-pengajian lah pokoknya ya. Dan juga terkadang disuruh nyuwuk tahu nyuwuk itu gini, kalau bahasa Islamnya ya, bahasa santrinya itu ya ngerukyah gitu loh. Ngerukyah itu ya ketika ada orang terkena penyakit baik medis ataupun non medis, kemudian dibacakan doa memohon kepada Allah agar orang tersebut disembuhkan gitu, namanya ngerukyah itu ya. Nah, kalau di Jawa nyuwuk, atau bahasa lain nyuwuk apa? Istilahnya nyuwuk lah. Nyuwuk itu membacakan doa. Doa itu kalau di Jawa atau Kejawen, Jawa lah pokoknya, itu biasanya sebutannya mantra. Nah, orang-orang non Jawa atau mungkin orang Jawa tapi yang bergaya sana kayak gitu, dan bergaya orang yang sudah begitu paham dengan luaran sana, jadi malah tempatnya sendiri ya. Orang Jawa kok yang dibangga-banggakan kok daerah lain, itu kan lucu. Kalau berbicara peribadahan itu kalau berbicara peribadahan tergantung kamu muslim apa non muslim ya, kamu keyakinannya apa kayak gitu. Kalau muslim berarti pusatnya ya memang ajaran Islam itu kan yang membawa adalah Nabi Muhammad SAW ya kan. Ya makanya yang jadi acuan itu. Tapi bukan berarti kita harus menjadi orang Arab, dan bukan berarti harus melestarikan atau menggunakan budaya Arab, karena Islam itu tidak harus budaya Arab gitu loh. Nah, Islam itu agama yang insya Allah bisa menyelamatkan umat Nabi Muhammad ya, dari segala hal
yang sekiranya nanti membawa atau sebagai jalan menuju neraka. Jadi menyelamatkan itu biar tidak masuk neraka, maka ikutilah ajaran Islam yang mana di dalam ajaran Islam tersebut memiliki banyak hal yang luar biasa. Cuman kadang-kadang orang itu kalau memahami Islam itu dikira kalau yang fanatik, wah Islam itu apalagi kalau yang punya apa ya istilahnya jiwa kejawen yang kuat ya. Cuman jiwa kejawen yang kuat tapi orang itu sebetulnya tidak begitu paham. Karena kalau paham ya, yang cerita Semar saja sudah tahu kan. Ya, yang Semar saja itu mempersilahkan. Hanya saja harapan Ki Semar itu kan jangan merubah apa namanya budi pekerti luhur yang sudah ada di tanah Jawa sejak dahulu kala, ya kan? Dan jangan merubah adat istiadat itu. Nah, itu sebetulnya para pejuang sudah dikasih tahu oleh yang Semar atau yang Ismoyo Jati. Jadi maksudnya gini, seperti yang kisah kita itu sering membahas Satrio Piningit. Ya. Peluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Itu artinya ketika dia gol menyebarkan agama Islamnya, ya, tanpa harus membuat keributan, tanpa harus menyakiti hati, kan gitu, menyakiti hati orang lain. Nah, contohnya yang menyakiti hati orang lain gini, saya tidak akan tedeng aling-aling. Terus terang menurut saya adalah Habib. Itu yang menurut saya ya dakwahnya mungkin oke, karena dia mengajak apa namanya untuk istilahnya ketauhidan, tapi jalannya itu yang saya tidak suka. Kenapa saya tidak suka? Dia memaksa, padahal Islam itu tidak ada paksaan. Mau silahkan, tidak juga silahkan kan. Nah, dia memaksa, setelah orang itu sudah pada misalnya sudah di agamanya sudah mulai berjalan, ternyata dia orangnya gini apa, kesempatan dalam kesempitan, atau ya ada kesempatan ya untuk berbuat hal yang sebetulnya tidak, saya yakin tidak diridhoi Allah. Nah, setelah Islam jalan, harapannya para pengikutnya itu ya sendiko Dawud dengan tuanya, suruh nyembah kuburan mau, bawa uang buat infak mau, kayak gitu ya. Dia harus menghormati, dia harus banget. Kalau saya lihat apa di YouTube gitu, bukan berarti editan, tapi saya lihat yang full, yang nyata dari channelnya dia, saya tidak sepakat hal itu ya. Hanya tidak sepakat kalau masalah benci membenci, saya hanya benci dengan model-modelnya, itu aja ya, istilahnya pokoknya. Maka apa yang dikatakan Eyang Semar dulu ya, yang dikatakan Eyang Semar dulu itu ketika dilanggar ya, maka 500 tahun saya muncul ya dengan goro-goro, kan seperti itu. Jadi jangan disalahkan kalau ada orang yang nggak karu-karuan, porak-poranda, kiai cabul, kiai dadak bengek, ya itu goro-goro itu. Karena banyaknya orang-orang yang sudah tidak selaras dengan apa yang diinginkan oleh Eyang Semar, yaitu ratuning atau apa ya, danyange gedemit yang ada di tanah Jawa gitu. Kadang mereka ada yang bangga banget ketika ngomong Jawa, Jawa itu tempatnya demit, Jawa itu dukun gitu kan, menjelek-jelekan dengan bangganya gitu. Padahal apa dia yang ketika memakai pakaian yang
berjubah terus berimamah terus pasti masuk surga. Saya tunggu di surga nanti. Demikian saudaraku, terima kasih. Padepokan Bukit Lebah Manah, para pecinta Padepokan Bukit Lebah Manah, sahabat-sahabat Padepokan Bukit Lebah Manah, salam sukses, rahayu. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.